Selamat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam gratis. Kita melihat bahwa politik Indonesia ini makin meraung, makin menggemakan suaranya, makin fokus pada titik-titik yang telah ditetapkan oleh para elit, yaitu Jokowi sebagai epicentrum dari semua kegiatan yang ada saat ini, lalu dilanjutkan oleh Ganjar dan Prabowo serta Anies. Nah, tapi di sisi ini kita melihat bahwa Jokowi memiliki peranan yang sangat berarti dalam sebuah pergerakan yang terjadi saat ini. Jadi, terlepas dari apapun yang telah terjadi saat ini, bahwa Jokowi masih melepas dua orang ini untuk bermain di dalam masyarakat. Dia belum menentukan arah yang pasti kemana dia akan menentukan pilihannya. Tapi menurut saya pribadi, bahwa Jokowi akan tetap menentukan dua orang ini sebagai bagian dari proses pemilihan presiden kali ini, yaitu Ganjar dan Prabowo. Jadi Jokowi tidak akan, menurut saya pribadi, Jokowi tidak akan pernah mengatakan si A si B, tapi Jokowi akan mengarahkan keduanya agar bermain dalam kampanye kali ini. Seperti itu yang saya lihat. Jadi walaupun mereka butuh dukungan dari kekuatan diri mereka sendiri, yaitu partai PDIP dan Gerindra. Nah, tapi di sisi yang lain pun, semua partai walaupun sudah kerjasama antara PDIP dan Golkar, lalu Gerindra, PAN, dan juga PKB, tapi ini belum menentukan sebuah kepastian yang pasti. Karena apa? Karena saya bilang tadi, bahwa gerak dari ruang politik yang terjadi saat ini adalah di Jokowi sendiri. Nah, jadi Jokowi ini merupakan pusat dari sentral semua kegiatan yang ada saat ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena apa? Karena mereka bergantung pada Jokowi. Karena mereka ingin menegaskan bahwa Jokowi harus berpihak pada kedua orang ini, atau salah satu di antara ini. Dan mereka berharap Jokowi akan melempar suaranya bahwa saya dukung Ganjar atau saya dukung Prabowo. Akhirnya rakyat beralih pada dua orang ini atau salah satu di antara mereka untuk memilihnya. Kan itu yang terjadi. Ya, jadi walau bagaimanapun orang berbicara apapun tentang pemilu kali ini, tetap Jokowi sebagai penentu dari semua yang ada saat ini. Jadi seperti itu yang terjadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena satu, semua partai bergerak ke arah dia semua. Golkar, PAN, Gerindra, Golkar, PAN, Gerindra, P3, lalu ada beberapa partai lainnya, saya lupa. Nah, lalu ini menunjukkan bahwa eksistensinya dia itu masih merupakan sebagai arus utama dari mengalirnya sebuah jalan dari praktisme politik di Indonesia. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi Jokowi telah menikmati suasana ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama adalah dia seorang tokoh utama dari arus yang bergerak saat ini. Nah, satu. Yang kedua, dia juga penentu dari pendukungan rakyat kepada salah satu di antara dua calon ini. Yang ketiga, Jokowi
tenang-tenang saja. Karena apa? Karena dia merasa dirinya bahwa dia adalah titik awal dari semua garis-garis yang ada di bawah dia. Seperti itu. Nah, jadi yang terjadi saat ini adalah ramenya orang yang bergerak pada dua orang ini. Padahal penentu awal tetap Jokowi. Seperti itu yang terjadi. Walaupun ada dalam melihat gerakan dua ini, Jokowi tetap mengutamakan dua orang ini yang menjadi presiden dan wakil presiden. Bahkan kalau bisa, kedua orang ini menyatu menjadi satu bagian yang tak terpisahkan lagi. Ya seperti itu. Nah, di arena ini pun kita memiliki salah satu untuk mengarahkan Jokowi pada mereka. Nah, pertama adalah Prabowo mengajukan dirinya Gibran menjadi seorang wapresnya dia. Itu satu. Lalu dengan memasukkannya nama Gibran ke MK untuk merubah yang ada saat ini, umur yang ditentukan 40 tahun ke atas menjadi seorang wapres. Nah, tapi Projo sedang mengusahakan ini menjadi bagian dari proses undang-undang yang berlaku. Nah, bila ini lolos, maka bila di MK lolos, maka apa yang terjadi? Gibran yang jadi capres. Wah, capresnya Prabowo. Nah, di sisi yang lain, PDI pun mengikat Gibran dengan pernyataannya dari sekjennya PDIP, Hasto, bahwa salah seorang jurkam dari Ganjar adalah Gibran. Nah, ada satu hal yang lain terjadi. Apa? Gibran dalam wawancara dengan Total Politik menolak bahwa dia bukan seorang jurkam. Nah, yang lebih pahit daripada itu apa? Bahwa dia tetap menunggu ketentuan garis Jokowi. Jadi Gibran pun menunggu apa yang telah dikatakan bapaknya nanti. Seperti itu. Nah, jadi ada dua hal yang telah terjadi, yaitu apa? Bahwa perubahan untuk mengikat anaknya Jokowi menjadi bagian dari PDIP telah gagal. Satu. Terus yang kedua, Gibran pun menyatakan bahwa saya siapapun yang hadir ke Solo saya terima sebagaimana seorang tamu. Saya sebagai tuan rumah menyiapkan segala-galanya. Nah, ini merupakan pernyataan tegas dari Gibran. Satu, bukan jurkam. Kedua, dia sebagai penguasa Solo, dia harus menjamu tamu-tamu siapa yang datang, baik Ganjar maupun Pranowo, mau Ganjar Pranowo maupun Prabowo. Nah, di sisi yang lain pun, Jokowi telah menunjukkan sikap tegasnya bahwa orang yang setia akan diberikan tempat yang baik sebagai menteri, seperti Budi Aris Setiadi yang telah ditunjuk oleh Jokowi sebagai Menkominfo. Karena ini merupakan kesetiaan, loyalitas. Jadi Jokowi menunjukkan pada orang-orang yang telah keluar dari lingkaran dia, nih kalau seorang yang setia saya akan beginikan. Jadi seperti itu. Jadi dia menunjukkan bahwa orang yang setia akan diberikan sebuah tempat atau ruang untuk dibaiki, diberikan tempat pada Jokowi seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Bahwa Jokowi menunjukkan dirinya sebagai seorang yang memiliki ketentuan untuk pemilihan kali ini. Jadi penentu awalnya itu tetap Jokowi.
Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi apapun yang terjadi, bahwa Jokowi merupakan sentral, arus utama dari aliran listrik yang ada. Ini yang terjadi. Nah, jadi apapun yang dikatakan orang, bahwa Jokowi tetap jadi sentral figur sentral yang akan menentukan kemenangan salah seorang di antara yang dia angkat sebagai calon presiden, seperti itu. Nah, lalu penunjukan tegas lagi bahwa ketakutan PDIP saat ini bahwa Jokowi akan melarikan suara dia kepada Prabowo. Karena apa? Karena Prabowo dan Erick Thohir yang katanya akan menjadi wapresnya dia itu telah diajak Jokowi ke pindah di Malang. Nah, tapi di sisi yang lain bahwa ini telah terjadi 2 kali arena ini. 3 kali. Pertama di pertandingan Argentina dan Indonesia bola. Yang kedua, nah ketika makan siang, jamuan makan siang Jokowi dan Prabowo dan Erik. Lalu yang ketiga saat yang terjadi di Malang. Tapi dengan alasan Jokowi mengatakan bahwa saya bawa kedua orang ini berdasar karena memiliki jabatan yang memiliki jabatan bersangkutan dengan apa yang akan dilakukan. Yaitu pertama Menteri BUMN yang membawahi Pindad, lalu juga Prabowo sebagai Menhan. Nah, tapi di sisi yang lain, ini merupakan Jokowi memperlihatkan bahwa dia tidak suka dengan apa yang telah dilakukan oleh PDIP terhadap dirinya lewat Ganjar. Seperti itu yang terjadi. Jadi Jokowi memperlihatkan bahwa dia pun bisa bersikap tegas, bahwa dia pun bisa bersikap apapun yang dia mau. Nah, lalu dibuat pernyataan oleh Luhut bahwa ya Jokowi tidak suka diatur-atur. Itu penegasan dalam wawancara dengan Rossi Silalahi. Ini tegas. Siapa yang mau ngatur-ngatur seperti itu? Dan seorang presiden dia atur pasti nggak mau. Nah, kan seperti itu yang terjadi. Bahwa ini menunjukkan bahwa ruang gerak yang terjadi saat ini, bahwa Jokowi telah menunjukkan sikap sebagai seorang penentu dari kemenangan 2 orang ini. Nah, akhirnya PDI bermainlah dalam media-media untuk menunjukkan eksistensinya. Lewat apa? Lewat dia mengikat Gibran sebagai jurkam. Seperti itu. Lalu menemani Ganjar di Citerep, di pasar, hanya untuk nongkrong bersama. Lalu dia juga mencoba menjadikan Gibran sebagai sebagai lambang bahwa Jokowi mendukung Ganjar karena anaknya ada bersama mereka. Jadi segala hal yang dimainkan oleh PDIP, tapi di jawaban Gibran ini mementahkan semua apa yang telah disiapkan oleh PDIP. Jadi seperti itu yang terjadi. Sementara Prabowo dia tidak pernah melakukan sebuah aksi yang seperti dilakukan oleh Ganjar. Seperti itu. Nah, tapi dia telah menunjukkan eksistensi di Abdesi, aparatur desa seluruh Indonesia, kemarin di Jambi apa di mana di Sumatera. Dia menyatakan bahwa ujung tombak negara ini ya desa, dan dia akan menguatkan dengan memberikan 1 miliar rupiah per desa langsung kepada kepala desa. Nah, dia juga menunjukkan bahwa
dia telah memiliki betapa menunjukkan pentingnya sebuah desa bagi masyarakat bangsa ini. Jadi dia telah memulai sebuah permainan-permainan kata. Nah, lalu juga dukungan yang telah dimainkan oleh Prabowo dimulai bukan dari seorang sipil, tapi Prabowo telah memainkan tokoh-tokoh yang dulu anti pada dia seperti Agung Gumelar, lalu beberapa orang tokoh-tokoh politik yang ada di 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 veteran, kelompok veteran. Nah, jadi mereka pun telah menunjukkan dirinya bahwa mereka mendukung Prabowo. Seperti yang dikatakan Agung Gumelar dalam TikTok. Saya lupa namanya siapa yang buat TikTok itu, yang menyatakan bahwa Prabowo itu melihat cara kerja Prabowo sebagai Menhan sangat bagus. Itu intinya. Saya nggak bahas pernyataannya Agung secara detail. Itulah intinya di TikTok. Itu kan menunjukkan jadi bahwa gelombang dukungan kepada Prabowo dari kalangan mantan militer kuat lewat Agung Gumelar. Seperti itu yang terjadi. Nah, di sisi yang lain pun Gibran tetap menunggu perintah bapaknya. Nah, dalam total politik sampai Bung Pandana-Baban tidak bisa bicara apa-apa ketika ditunjukkan apa yang telah dikatakan Gibran. Seperti itu. Nah, disinilah permainannya Jokowi. Gibran walaupun mengatakan bahwa saya bukan bocah karbitan, tapi saya adalah bocah dinasti, seperti itu di Rossi Silalahi dia mengatakan itu. Lalu dia juga menyatakan bahwa dia bukan bapak saya, bukan idola saya, tapi bukan itu problemnya. Problemnya apa? Bahwa Gibran tetap melihat Jokowi sebagai jalannya dia dalam bermain politik di Indonesia. Satu. Yang kedua, Gibran juga menunjukkan bahwa dia anak dinasti, bahwa dia meneruskan apa yang telah dilakukan bapaknya lalu dilanjutkan oleh dia. Dan ketika wawancara dengan Rossi Silalahi. Dan ketiga apa? Bahwa Gibran menunggu apa yang dilakukan Jokowi untuk menentukan pemilihan. Siapa yang harus dipilih. Tegak lurus sama Jokowi. Seperti itu. Nah, jadi antara Jokowi dan Gibran itu memiliki ikatan tetap, nggak bisa terlepas dari apapun. Walaupun dia katakan bahwa bapaknya bukan idola, tapi itu telah menunjukkan bahwa dia adalah anak yang telah menjadi dinasti setelah Jokowi. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah bahwa dia tetap tegak lurus dengan Jokowi, menunggu apa yang dikatakan Jokowi baru dia memilih siapa yang didukung nantinya. Ini kan bukti. Seperti itu berarti apa? Gibran tidak bisa keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Jokowi. Tapi dia hanya mengatakan apa yang telah ditetapkan oleh Jokowi. Nah, jadi apa yang terjadi bahwa Gibran tidak begitu nggak mau terikat juga dengan PDIP. Dia tetap menunggu perintah bapaknya. Nah, jadi inilah yang terjadi, teman-teman. Makanya saya bilang Jokowi adalah sentral dari arus politik yang sedang memberikan aliran energi pada dua tokoh yang sedang dicalonkan oleh Jokowi, yaitu Ganjar dan Prabowo. Nah, jadi ini telah terlihat bahwa ada gejala baru dalam PDIP. Mereka terus mencari ruang gerak untuk Jokowi mendukung mereka.
Seperti itu yang terjadi. Nah, sementara Prabowo mengatakan, kalau saya kalah, saya tidak apa-apa. Karena saya pernah menjadi Menhan, saya bangga dengan itu. Nah, jadi Prabowo menganggap dirinya bahwa apapun yang terjadi nanti ya sudah terjadilah. Ya, berarti apa kesiapan Prabowo terhadap permainan ini telah dimulai seperti itu. Menunjukkan pada orang tidak takut kalah. Jadi menunjukkan bahwa dia itu seorang gentleman, orang yang berani menghadapi resiko. Seperti itu yang terjadi. Nah, sementara Ganjar terlalu menunggu atau selalu ada di dalam PDIP. Nah, dia tidak bisa lepas dari PDIP. Dia bergantung pada PDIP. Seperti itu. Dimulainya sejak kapan? Sejak dia menyatakan bahwa Israel tidak boleh bermain bola di Indonesia. Akhirnya lenyaplah U20, Piala Dunia U20 itu. Berarti apa? Memang Ganjar telah disiapkan untuk buat pernyataan. Itu berarti menentang siapa yang telah memberikan dia jadi calon presiden. Nah, itulah yang telah terjadi. Jadi banyak hal yang telah terjadi. Jokowi santai-santai aja karena dia penentu. Nah, dia pun telah membagi dua kelompok, yaitu Projo yang mendukung Prabowo dan kelompok-kelompok lain tetap mendukung Ganjar. Ini seperti itu yang terjadi. Nah, di sisi yang lain pun ada kekagetan PDIP ketika munculnya Effendi Simbolon yang mendukung Prabowo dan buat pernyataan. Lalu dipanggil. Demikian juga Budiman Sujatmiko. Dia mendatangi Prabowo dengan ada bahasa-bahasa yang menghangatkan dirinya Prabowo. Nah, jadi PDI pun, orang-orang PDI pun yang selalu ada di dalam media massa telah menunjukkan eksistensinya untuk mendukung Prabowo. Nah, sementara itu Jokowi asik dengan permainan yang telah dia buat, ketakutan PDIP, larinya suara yang tetap dipegang oleh Jokowi, lalu PDIP juga selalu membuat pernyataan-pernyataan bahwa Ganjar didukung oleh Jokowi, Ganjar didukung oleh Jokowi secara utuh. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kekhawatiran yang muncul. Mungkin dalam analisa-analisa tertentu bahwa Jokowi telah menjaga jarak dengan PDIP dan Ganjar. Nah, di sisi yang lain kedekatan Jokowi dan Prabowo itu dia ingin menunjukkan bahwa dia pun bisa, bahwa dia itu tetap, dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemilih. Nah, di akhir kalimat itu adalah penentu dari apa yang akan terjadi nantinya. Itulah sampai tahap itu dalam penilaian saya pribadi. Lihat dari gaya dia ngobrol dengan Prabowo, lalu nyamannya dia ketika dengan Prabowo, lalu asiknya dia dengan Prabowo, ngobrol dengan nyaman, tenang. Nah, sementara dengan Ganjar ini jarang dieksploitasi dan juga jarang ada,
Sementara sama Prabowo kontinnya terlalu tinggi. Ya orang bilang karena dia seorang Menhan, bukan masalah itu. Karena Prabowo adalah seorang yang memiliki apa? Memiliki kekuatan, memiliki keberanian untuk menentukan sikap. Itu telah ditunjukkan oleh dia. Ketika dia di Shangri-La Hotel, dia ngomong. Lalu juga ketika dia peresmian kapal-kapal bahwa bangsa ini harus maju bergerak ke depan, harus membuat sendiri apa yang ada di dalam negeri dengan hasil-hasil alam. Jadi bangsa ini tidak boleh membeli peralatan luar lagi, tapi membuat dengan sendirinya perlahan-lahan. 2045 kita telah menjadi negara yang maju. Nah, jadi demikian juga kedekatan Prabowo dengan beberapa tokoh-tokoh dunia. Seperti di Amerika ketika Prabowo sebelum dia menjabat Menhan, dia tidak boleh masuk ke Amerika. Tapi setelah dia menjabat Menhan, tidak ada protes, dicabut larangan itu dan dia masuk ke Amerika dan berjumpa dengan Menteri Pertahanan Amerika dan Menteri Luar Negeri Amerika. Jadi apa kekuatan Prabowo di lobi-lobi internasional pun sudah ada. Seperti itu. Lalu sementara Ganjar ini asik bermain di lingkungan masyarakat bawah. Masyarakat pasar, masyarakat pinggiran, olahraga, masyarakat pada umumnya. Nah, tapi ada satu sisi yang lain yang harus kita lihat. Apa? Prabowo tidak pernah melakukan apa-apa. Dia tidak pernah menyerang lawan-lawannya. Tapi PDIP sangat aktif menyerang Prabowo lewat para relawannya. Seperti diangkatnya isu-isu yang telah lama seperti penculikan, penembakan, lalu juga gagalnya pertahanan pangan. Terus dijadikan sebuah isu-isu. Tapi Prabowo hanya diam dan tidak membalas apa yang telah mereka katakan. Nah, ini merupakan poin bagi Prabowo. Apa? Poin bahwa dia sangat lembut, sangat baik. Itu balik pada masa kampanye masa lalu. Makanya salah satu video saya mengatakan bahwa Prabowo mengalami sebuah perubahan. Sudah tenang, sudah tidak keras lagi. Dan dia telah menunjukkan, kata dia mencontoh Jokowi, segala macam. Nah, ini yang terjadi. Lalu yang kita harus ingat adalah bahwa apa yang telah saya katakan tadi tentang Gibran, tentang Ganjar, tentang Prabowo, dan PDIP, bahwa Jokowi dia sedang bermain di antara riak-riak air yang ada. Dia berenang dengan nikmat, dengan santai, dengan nyaman. Dan ini menunjukkan dia adalah pemain tunggal dari apa yang akan terjadi saat ini. Dia tidak berpikir tentang setelah nanti pensiun, tapi dia berpikir saat ini. Indonesia harus punya presiden yang sesuai dengan apa yang dia idealkan. Nah, saat ini saya melihat bahwa ideal yang paling dominan itu ada di Prabowo.
bukan ada di Ganjar. Kenapa saya bilang begitu? Karena bahwa Prabowo melihat dia sangat strategis dalam berpikir, sangat cepat dalam mengambil tindakan, dan sangat lugas dalam berbicara. Tiga hal inilah yang sangat diharapkan oleh Jokowi. Karena apa? Karena mengambil sebuah tindakan yang tegas. Nah, sementara ini perlu pengamatan saya ya, bahwa Ganjar itu masih tetap bereksistensi dalam dunianya Jokowi. Seperti itu. Dia tidak bisa melepas dari ide-idenya Jokowi. Dia masih terjebak dalam lingkaran-lingkaran apa yang telah diadakan Jokowi. Nah, tapi di Prabowo, di Abdesi dia menyatakan bahwa desa adalah contoh tunggak, contoh yang harus diutamakan, dan setiap desa harus dapatkan uang 1 M per desa, dan tidak melalui provinsi tapi langsung ke desanya yang diberikan. Itu salah satu contoh yang sudah mulai melepaskan dirinya dari konsep Jokowi. Seperti itu, dia telah punya konsep sendiri. Lalu juga dia telah menyatakan bahwa bangsa ini memiliki harus mandiri dalam teknologi, karena semua alat-alat yang untuk membangun teknologi ini ada dalam Indonesia. Nah, itu telah dipromosikan oleh Prabowo di Abdesi kemarin. Nah, ini merupakan salah satu strategis yang sangat baik menurut saya. Nah, sementara Jokowi tenang-tenang saja. Dia menunggu nanti pencalonan mereka datang ke KPU mencalonkan dirinya, jadilah calon presiden. Tapi Jokowi belum tentu ngomong di situ. Saya meyakini itu. Mungkin Jokowi akan memberikan bisik-bisiknya setelah kampanye selesai. Nah, ini yang saya lihat. Jadi Jokowi ini membuat harap-harap cemas yang ada di lingkaran elit politik. Seperti itu. Lalu juga Jokowi menunjukkan Menkominfo yang baru, itu menunjukkan bahwa orang setia saya akan berikan tempat yang baik. Tapi di sisi lain Ganjar sudah tercacat menggagalkan acara U20 dengan Cokroda di Bali. Kan dua-duanya orang PDIP. Nah, Jokowi dalam salah satu acara di PBB kalau nggak salah, dia mengatakan saya capek mengurus bola ini. Akhirnya ditarik oleh FIFA, tidak jadi. Dan yang buat pernyataan itu adalah Ganjar dan Cokroda, dua-duanya adalah orang PDIP. Itulah yang telah terjadi, teman-teman. Demikian juga banyaknya hal-hal yang dibuat PDI membuat kecewa Jokowi. Seperti apa Kongres PDI? Jokowi tidak diberikan tempat duduk di tempat selayaknya Mega duduk. Mega membuat Jokowi terlihat kecil di hadapannya, sementara dia duduk di meja yang lebih besar, dengan kursi yang lebih besar. Ini jelas-jelas saja yang kita lihat secara langsung. Lalu apalagi setelah Piala Dunia, tempat duduk yang tidak cocok dengan Jokowi sebagai seorang presiden. Lalu juga Jokowi datang ke PDIP bukan sebagai seorang kader partai, petugas partai, tapi sebagai seorang presiden, bukan sebagai seorang petugas partai. Nah, Jokowi membiarkan itu terjadi karena dia juga memberi peringatan yang keras pada Mega. Ini seperti itu yang terjadi, bahwa lo hati-hati, gue ini tetap presiden RI dan masyarakat tetap mendukung gue. Kenapa saya bilang demikian? Karena masyarakat saat ini masih, dalam survei yang kemarin pun naiklah Jokowi telah
82 atau 72, berapa mendukung Jokowi secara utuh. Nah, jadi jangan main-main dengan cara survei-survei walaupun kata orang banyak permainan. Tapi terlepas dari apapun, memang Jokowi didukung oleh rakyat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi inilah yang terjadi teman-teman semua. Nah, jadi bahwa politik Indonesia ini tetap ditentukan oleh Jokowi. Itu calon presiden berikutnya. Karena apa? Suara Jokowi itu berlaku dalam masyarakat, dalam rakyat Indonesia. Bukan daripada partai-partai yang ada. Seperti itu. Nah, ini yang telah terjadi saat ini. Nah, ada rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Mungkin bisa juga nih diduetkan kedua-duanya hingga mungkin Jokowi menekan nanti akhirnya bahwa Ganjar sebagai wapres, presidennya Prabowo. Karena ini biar menyelesaikan satu ronde pertandingan. Jadi seperti itu menurut saya pribadi. Mungkin nanti ada pertemuan antara Prabowo dan Mega. Nah, ini nanti penentuan akhirnya. Seperti itu. Nah, lalu saat ini Mega pun telah memulai memunculkan siapa? Andika, mantan Panglima TNI untuk mendukung Ganjar. Nah, ini diberikan sebagai manajer campaign apa jurkam saya lupa. Nah, ini pun telah dimainkan untuk kalangan militer. Seperti itu yang terjadi. Tapi Prabowo telah lebih kuat lebih dulu. Kenapa? Karena dia telah memainkan para senior mantan militer. Dan pernyataan Agung Gumelar di TikTok itu juga telah menegaskan. Jadi bahwa Prabowo didukung secara penuh oleh militer. Nah, untuk menghilangkan ini maka Andika dinaikkan sebagai pendampingnya Ganjar. Ya, jadi seperti itu. Jadi tarik menarik ini sekarang telah terjadi. Tapi walau bagaimanapun antara Ganjar dan Prabowo tetap menjadi bola. Yang memainkannya adalah Jokowi. Jadi wayang yang kuat saat ini adalah dua orang ini, Prabowo dan Ganjar. Pewayangnya siapa? Ya, Jokowi. Yang dalang utamanya ya seperti itu. Nah, makanya Jokowi tidak banyak bicara, tidak banyak ngomong, dan tidak berkata apa-apa untuk saat ini. Jadi bahwa permainan politik sentral utama politik Indonesia ini ada di Jokowi. Demikianlah teman-teman semua bahwa Jokowi adalah pemain tunggal dalam arena politik Indonesia saat ini. Demikianlah yang telah terjadi teman-teman semua. Jadi walau bagaimanapun ketakutan PDIP demikian kuat saat ini karena makin akrabnya antara Prabowo dan Jokowi bersama Erick Thohir. Demikianlah teman-teman, semoga ini berfaedah dan memiliki arti. Nah, ini juga kita harus melihat para pemain-pemain ini dengan lugas, dengan cerdas, dan juga dengan tanpa rasa tidak suka dan rasa suka dan tidak suka. Karena kita mengamati, menganalisa, jadi kita harus jujur, fair. Demikianlah teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saya minta tolong sekali lagi, tolong subscribe, like, share, dan komennya. Untuk memperkuat kita berargumen, mari kita bermain di komentar-komentar agar ada bahasan bersama saya dan Anda sebagai penganalisa juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis.